Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya fa ya talaba, ya kaifa halukum? Ya taib la'allakum fi khair. Ya, dan semoga antum semua sehat selalu dan selalu mendapatkan ya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita ya pada pelajaran kali ini ya dari pelajaran sirah, yaitu kita masuk pada bab fiqhu sirah fi wafati Abi Talib fi hadzal waqti min ad-da'wah. Kita akan masuk pada bab yaitu wafatnya Abu Talib, ya paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya paman yang sangat dicintai oleh beliau, paman yang selalu membela beliau dalam keadaan sulit, duka, ya maupun dalam keadaan senang. Dan Rasulullah SAW juga ya sangat-sangat mengharapkan pamannya wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan Islam, ya. Tapi apa yang terjadi ya ternyata pamannya wafat dalam keadaan musyrik, ya. Maka ini akan kita bahas ya dalam pertemuan kita ini, dan sekaligus ya ini ya pembahasan ini menutup ya pertemuan pembelajaran kita di pelajaran sirah di semester ini, ya. Jadi semester ini itu hanya sampai pada bab wafatnya Abu Talib. Baik, ya kita masuk. Silakan ya, antum kalau mau buka kitabnya juga ya di halaman 219. Ya nanti kita ambil sini banyak hadis, ya. Kita akan ambil hadis yang ada di halaman 220 yang paragraf 2. Wafat Abu Talib, ya wafatnya ya Abu Talib, ya, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu terjadi pada sana yang ashrah minal bi'atsah, yaitu wafat pada tahun 10 ya setelah bi'atsah, ya setelah bi'atsah. Artinya setelah boikot ya selesai berakhir, ya, maka di situ mulai detik-detik wafatnya Abu Talib. Ya, tahun itu juga. Kemudian berapa ya usia ya umur Abu Talib ketika wafat? Ya, yaitu umurnya adalah bid'u wa thamanuna sanah. Ya. Bid'u ya kalimat bid'u itu adalah untuk bilangan dari 3 sampai 9. Ya dari 3 sampai 9. Thamanun 80. Ya. Maka Abu Talib itu wafat ya di usia 80, ya antara 83 sampai 89. Yang jelas belum sampai 90, ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin ada keraguan dari periwayat. Ya Abu Talib itu wafat ya di usia 83, 84, 86 ya atau 89, ya ragu. Ya ini sebutkan bid'u wa tamanuna sanah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada detik-detik ya sakaratul maut, ya detik-detik datangnya ya ajal kepada Abu Talib. Ya. Maka yang pertama yaitu hadara minal musyrikin Abu Jahal Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, kemudian minal muslimin an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mulai ya Abu Talib itu sakit yang berlanjut, ya mulai merasakan ajal akan datang, ya, datang kepadanya 2 orang musyrikin, ya, pemimpin Quraisy, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal bersama Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Ya, maka kemudian datang Nabi Muhammad SAW juga ya ke rumah pamannya yang sangat dicintainya, yaitu Abu Talib. Yaitu Nabi Muhammad SAW datang, dan ketika masuk ke rumah Abu Talib ya sudah melihat 2 orang musyrik ini, ya 2 orang musyrik ini.
Maka Nabi Muhammad SAW berusaha membimbing pamannya, berusaha agar pamannya mau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, maka antum lihat di halaman 220, ya kita ambil hadis yang di paragraf kedua, ya, perkataan yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya am, ya wahai pamanku, kul, ya katakan, la ilaha illallah kalima asyhadu laka biha indallah. Hai pamanku, ya Abu Thalib, ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dengan kalimat itu aku akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau termasuk ke dalam, ya, kaum muslimin, ya, engkau termasuk orang-orang yang bersyahadat, ya. Tapi kemudian, ya, setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat itu disusul oleh perkataan kaum musyrikin, ya, perkataan yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Apa katanya? Faqala Abu Jahlin wa Abdullah bin Umayyah ya Aba Thalib. Ya. Kemudian Abu Jahal dan Umayyah mengatakan, ya Aba Thalib, hai Abu Thalib, atarghab an millati Abdul Muttalib. Ya. Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah mengatakan kepada Abu Thalib, hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Ya. Di saat Nabi SAW berusaha untuk agar pamannya mau mengucapkan kalimat syahadat, mau masuk ke dalam Islam, orang musyrik yang malah menimpa kalimat tersebut dengan perkataan, hai Abu Thalib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib, agama bapakmu sendiri? Ya, maka itu terus, ya. Ketika selesai orang musyrik mengatakan seperti itu, Nabi juga, ya, mendorong lagi pamannya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ya, tapi kemudian ditimpa lagi, Nabi kemudian membimbing lagi, ditimpa lagi terus, ya, seperti itu. Sampai kemudian hatta qala akhiru ma kallamahum, ya, sampai kemudian Abu Thalib di akhir perkataannya, Abu Thalib mengatakan kepada Nabi dan kepada orang musyrik, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah, ya, Abu Thalib mengatakan amma huwa, ya, di sini perkataan dari perawi, ya, karena hendak aib, ya, untuk mengucapkan, ya, perkataan yang mengarah kepada kesyirikan, ya. Maka perawi mengatakan huwa ala millati Abdul Muttalib wa ba'ayyakula la ilaha illallah, bahwasanya Abu Thalib itu wafat, ya, meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, ya, artinya Abu Thalib meninggal, ya, di atas kesyirikan, ya, wa ba'ayyakula, dan menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Faqala Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah SAW setelah menyaksikan itu, ya, Rasulullah SAW bersedih, ya, Rasulullah SAW terluka, ya, hatinya, ya, melihat dan mendengar, ya, perkataan terakhir yang diucapkan oleh pamannya, ya, Abu Thalib. Ya, maka Rasulullah mengatakan amma wallahi la astaghfiranna lak, ya, maka demi Allah saya akan terus meminta ampunan, ya, kepada Allah untukmu, ya. Malam anha anka, selama itu tidak dilarang oleh Allah, selama itu Allah belum melarang, saya akan terus memohon ampunan, ya, meminta ampunan kepada Allah untuk wahai pamanku, ya, Abu Thalib. Maka kemudian ketika Nabi, ya, setelah selesai mengucapkan itu, ya, Allah menurunkan ayat fa anzalallahu ta'ala ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kana uli qurba. Tidaklah seorang nabi, ya, maupun orang-orang yang beriman memintakan ampun, ya,
untuk orang-orang musyrik yang meskipun dia adalah kerabatnya. Ya, maka setelah turunnya ayat ini, ya maka secara otomatis memintakan ampun, mendoakan orang-orang musyrik ya tidak boleh. Ya, mendoakan orang-orang musyrik ya, itu tidak boleh. Ya, bahkan juga turun ya ayat yang lainnya ya, ketika Nabi SAW bersedih ya, keinginannya tidak tersampaikan ya, keinginannya untuk pamannya agar mau mengucapkan kalimat syahadat itu tidak tersampaikan, Nabi bersedih, maka kemudian turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Menurunkan ayat sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang engkau cintai ya, akan tetapi Allah mampu memberikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, maka di sini ikhwafillah, masalah hidayah itu ya sangat-sangat penting, sangat-sangat berharga. Ya, maka kita ya usahakan selalu mohon kepada Allah. Kita usahakan selalu sempatkan dalam doa itu ya kita meminta hidayah terus kepada Allah. Ya, karena hidayah ini ya sangatlah istimewa. Ya, Nabi Muhammad SAW saja Nabi yang mulia, Nabi yang maksum, yang dosanya itu sudah diampuni oleh Allah. Ya, yang akan datang maupun yang sudah berlalu itu tidak bisa memberikan ya hidayah kepada kerabatnya sendiri. Ya, maka kita usahakan ya, kita selalu mohon hidayah entah itu untuk diri kita sendiri maupun untuk kerabat kita ya, agar Allah mudahkan jalannya ya, membimbing jalannya untuk menuju ya hidayah ini ya. Jadi dari kisah ini ya, sebenarnya banyak sekali ibrah ya, pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu diantaranya ya bahwa al-a'mal ya bil khawatim ya, amalan itu tergantung pada akhirnya ya, dan akhir dari amal itu ya terkadang itu sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang biasa kita lakukan ya. Maka tidak sedikit ketika orang menyukai musik, ya suka menyanyi dan lain sebagainya, kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan menyanyi atau dalam keadaan dia di atas panggung. Ya, maka tidak sedikit juga ya, orang yang memiliki hobi apa, ya dia kemudian meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya, maka Abu Thalib ya, dia meskipun membela Nabi Muhammad SAW ya, memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi dia musyrik ya, tidak mau masuk ke dalam Islam ya, maka di akhir hayatnya pun ya, beliau wafat dalam keadaan seperti itu ya. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita terus mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian ya banyak juga yang misalnya yang lainnya ya dari pelajaran ini ya, bahwa paman Nabi saja ya, paman yang masih kerabat ya pun yang meninggal dalam keadaan musyrik, dan Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan ya, hidayah, tidak bisa memaksa dia untuk masuk ke dalam Islam. Dan ini pun banyak terjadi ya, bahkan bukan hanya Nabi Muhammad, termasuk Nabi Ibrahim yang tidak bapaknya tidak mau yang mengikuti anaknya, kemudian juga Nabi Nuh, anaknya tidak mau mengikuti ya bapaknya ya, begitu juga ya seorang istri yang tidak mau mengikuti ya Nabi Nuh, seorang istri tidak mau mengikuti Nabi Lut dan wafat dalam keadaan musyrik ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka kita jangan sampai ya terjerumus ke dalam hal tersebut. Ya, kita berusaha terus mengevaluasi diri, yang memperbaiki diri, terus menuntut ilmu, terus belajar. Yang mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya.
dalam keadaan baik, ya dalam keadaan ibadah kepada Allah, ya bukan dalam keadaan maksiat. Ya begitu juga kita, ya jangan putus asa, terus berdoa ya selama ajal itu belum datang, ya, kita terus mendoakan keluarga kita ya untuk agar mendapatkan hidayah, ya agar mau mengenal majelis-majelis taklim, ya agar mau belajar ya bersama-sama dan lain sebagainya. Itu saja ya, ini materi kita ya. Jadi bab terakhir ini yaitu bab tentang wafatnya Abu Thalib, dan beliau wafat pada tahun 10 dari PHK. Kemudian usianya yaitu antara 83 sampai 89 ya ketika wafat. Kemudian ya ketika wafat ya datang ke rumahnya dua orang musyrik, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Mughirah. Kemudian datang juga Nabi Muhammad SAW. Kemudian berakhir ya dengan wafatnya Abu Thalib dalam keadaan musyrik. Syukran lakum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa husni wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.